charging freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serina. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari networking models. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yakni ada konsep, lalu ada TCP/IP model, selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir yakni OSI layers model. Oke, kita langsung saja membahas yang konsep. Networking model sendiri itu kan identik dengan jaringan komputer ya. Nah, jadi jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjalinnya proses bertukar data itu diperlukannya aturan yang mendefinisikan kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Dengan aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Nah, jadi setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini itu yang tersedia dan terkenal ada dua ya, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, jadi sebelum networking model itu lahir, setiap vendor itu membuat networking modelnya sendiri-sendiri ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini. Pada tahun 1974 itu IBM membuat SNA, Sistem Arsitektur Network. Nah, dikarenakan vendor itu membuat networking modelnya sendiri-sendiri, akibatnya antar vendor itu tidak dapat saling berkomunikasi atau bertukar data. Nah, jadi setelah networking model ini muncul, setiap vendor itu memiliki networking model yang sama. Nah, sehingga dapat saling terhubung ya teman-teman. Nah, networking model itu ada dua jenis, yakni OSI model dan TCP/IP model. Nah, di sini OSI model itu dibuat oleh ISO teman-teman, sedangkan TCP/IP itu oleh Department of Defense. Nah, di sini yang sering digunakan yakni TCP/IP model. Tetapi dalam pembelajaran itu seringnya menggunakan OSI model. Dari kedua jenis itu fungsinya sama, namun terdapat perbedaannya. Kita lanjut ke TCP/IP model. Nah, TCP/IP itu merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Untuk secara dokumentasi, TCP/IP model itu terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real network, TCP/IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, jadi peran dari networking model itu supaya antar vendor memiliki jaringan yang sama, sehingga dapat saling terhubung. Nah, di sini jika dengan menggunakan networking model itu lebih tersusun rapi, sedangkan jika tidak itu dia menjadi susunannya lebih rumit. Jadi bukan hanya untuk vendor, tetapi kita juga sebagai pengguna lebih mudah memahaminya jika menggunakan networking model. Oke, selanjutnya yakni TCP/IP yang pertama, application layer. Nah, jadi application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, contohnya seperti HTTP yang mengakses website. Misal, di sini kita sebagai klien yang ingin mereplace website ke web server. Nah, nanti kemudian web server itu memberikan jawaban mengenai banyak informasi kepada klien teman-teman. Nah, jadi misal kita akses sesuatu, lalu outputnya menampilkan seperti apa yang ingin kita akses. Itu dia menampilkan 200. Tetapi jika tidak mengeluarkan output, maka dia menampilkan 404 not found, di mana web server itu tidak tersedia.
Oke, selanjutnya yang kedua yakni TCP/IP Transport Layer. Jadi fungsi dari Transport Layer itu adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer. Nah, misalkan di sini contohnya itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, untuk transport layer itu terdapat dua protokol yaitu TCP dan UDP. Nah, TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. Nah, contohnya ada klien nih yang merequest website ke web server. Kemudian pada pertengahan itu terdapat data yang tertinggal. Nah, lalu dia melakukan request lagi ke web server. Nah, ini dia akan memberikan respon lagi, begitupun seterusnya. Jika ada error, itu si kliennya itu memberikan request lagi. Kemudian web server akan memberikan respon lagi terkait error tersebut. Nah, sedangkan UDP ini dia jika ada data yang tertinggal itu tidak akan memberikan respon lagi. Nah, UDP ini cocok digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Sedangkan TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking. Oke, kita lanjut yang ketiga yakni TCP/IP Network Layer. Nah, jadi untuk network layer itu hanya terdapat satu, yaitu IP. IP itu singkatan dari Internet Protocol. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, oke. Jadi, addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, contohnya seperti saat kita memanggil teman kita dengan menyebut nama mereka. Nah, begitupun dengan komputer atau laptop kita. Kita memanggil dengan nama yang disebut dengan IP. Nah, jadi di sini itu terdapat dua jenis IP. Nah, yang pertama itu ada IPv4 dan ada IPv6. Nah, jadi perbedaannya itu jika IPv4 itu pengalamannya 32 bit, terbagi menjadi 4 blok. Nah, setiap bloknya itu ada 8. Sedangkan kalau IPv6 itu pengalamannya 128 bit, terbagi menjadi 8 blok dan setiap blok itu ada 16 bit. Nah, di sini contohnya seperti komputer 1 dan komputer 2. Dia berada pada jaringan komputer yang sama dan network yang sama, maka dia bisa saling terhubung. Yang kedua ini adalah routing. Nah, jadi routing itu adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Nah, routing itu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Nah, jadi Physical Layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan untuk menghubungkan antar device. Nah, sebagai contoh dua device ini ingin kita hubungkan, itu kita bisa menggunakan wired dan juga wireless. Nah, jika data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya itu adalah FCS atau Frame Check Sequence. Nah, yaitu Error Detection Mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, jadi jika pada transport layer itu kita mendeteksi errornya dan melakukan recovery pada error tersebut. Nah, tapi jika pada data link itu dia tidak hanya mendeteksi saja, tetapi dia bekerja sama dengan transport layer. Oke, selanjutnya kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, sedangkan decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, dikarenakan physical layer itu berbentuk biner, jika dari sender akan mengirim ke receiver, maka dia akan decapsulation ke bentuk data. Jadi, receive di sini itu merupakan proses decapsulation. Jadi dari sender, data link layer itu akan kita kirimkan ke data link layer receiver. Kemudian nanti dia akan naik dan akan menghapus data link teman-teman. Dia akan naik lagi, dia akan menghapus data IP header. Kemudian naik lagi menghapus TCP header dan nanti yang tersedia itu hanya data saja. Jadi nanti
pada receiver itu kita hanya menikmati datanya saja. Nah, proses pada sender ini biasa disebut dengan encapsulation dan yang receiver ini merupakan decapsulation. Oke, selanjutnya kita akan membahas OSI model. Nah, jadi untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena itu untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya. Nah, TCP/IP ini lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Nah, jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Nah, banyaknya vendor tadi itu bagaimanapun upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization atau biasa juga disebut OSI 7 layer model. Nah, untuk OSI model layer itu terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Kemudian 5 lapisan layer itu pada TCP/IP. Di sini pada TCP/IP dan juga OSI itu dibedakan pada 3 layer terakhir pada OSI model. Dan jika TCP/IP itu dibedakan dengan menggunakan segmen, IP paket, frame, dan bit. Nah, sedangkan OSI model itu dibedakan dengan layernya. Nah, misalkan di sini itu seperti layer 7, layer 6, layer 5, dan lain-lain. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.